Salam keselamatan. Selamat datang di video sosialisasi penggunaan Jalan Tol Pekanbaru Dumai atau disingkat dengan Jalan Tol Permai. Video ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum dan ketentuan penggunaan Jalan Tol Permai kepada pegawai PT CPI, mitra kerja, dan calon pengguna Jalan Tol Permai. Video ini berisi informasi seputar Jalan Tol Permai, bagian-bagian jalan tol yang harus Anda ketahui, sistem dan layanan yang dipakai dan prosedur berkendara di jalan tol. Video ini perlu kami buat dan sebarluaskan karena secara statistik menunjukkan adanya angka kecelakaan yang tinggi pada masa-masa awal pembukaan jalan tol. Semoga hal ini dapat diminimalkan atau dihindari pada masa-masa pembukaan jalan tol Permai. Selamat menyaksikan video ini, dan kami harap kita semua dapat menggunakan jalan tol Permai dengan tertib, selamat, dan lancar. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan sistem jaringan jalan, dan sebagai jalan nasional di mana penggunaannya diwajibkan membayar tol. Tahukah Anda bahwa kata tol adalah kepanjangan dari Tax on Location, yang berarti pengendara mobil yang menggunakan jalan tersebut akan dikenakan biaya di tempat saat melewatinya. Adapun tujuan penyelenggaraan jalan tol antara lain untuk memperlancar lalu lintas di daerah yang berkembang, meningkatkan pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan, dan meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan. Jalan tol Permai adalah bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera yang menghubungkan Provinsi Lampung sampai dengan Banda Aceh dengan total panjang jalan tol Trans Sumatera 1.415 km. Jalan tol Permai menghubungkan daerah Pekanbaru, Rumbai, Minas, Kandis, Pinggir, Duri atau Mandau, serta Dumai dengan panjang lintasan sekitar 131 km. Berikut ini adalah bagian-bagian dari jalan tol. Ruang jalan. Jalan tol ini memiliki dua jalur arah yang berlawanan, jalur A dan jalur B, di mana masing-masing jalur terdiri dari dua lajur dengan lebar masing-masing lajur adalah 3,5 meter. Bagian-bagian jalan tol terdiri dari 1. Badan jalan, 2. Bahu jalan, 3. Median jalan, 4. Marka jalan, 5. Median konkrit barrier, 6. Pagar pengaman atau guardrail, 7. Guide post, kiri berwarna merah, kanan berwarna putih, 8. Pagar ruang milik jalan atau rumija, 9. Lampu penerangan di area gerbang tol dan simpang susun, dan rambu lalu lintas. Bagian berikutnya dari jalan tol adalah gerbang tol. Gerbang tol adalah gerbang akses masuk dan keluar jalan tol, di mana pengguna jalan tol melakukan transaksi tol. Gerbang tol Permai menggunakan gardu tol otomatis dengan transaksi non-tunai sistem tertutup. Jalan tol Permai memiliki 7 gerbang tol yang dinamakan dengan gerbang tol Pekanbaru, Minas, Kandis Selatan, Kandis Utara, Pinggir, Batin Selapan, dan gerbang tol Dumai. Selanjutnya di jalan tol kita mendapati adanya simpang susun atau interchange, yakni persimpangan jalan tidak sebidang untuk perpindahan kendaraan dari satu jalan ke jalan lain tanpa harus berhenti. Jalan tol Permai memiliki 5 interchange, yaitu di daerah Minas, kemudian di daerah Kandis Selatan dekat dengan Simpang Kota Batak, di daerah Kandis Utara dekat dengan Pasar Minggu Kandis, di daerah Pinggir, dan di dekat daerah Lapangan Minyak Duri 13. Di jalan tol juga akan ditemui jalan atau jembatan penghubung sebagai jalan akses yang menghubungkan dua lokasi atau daerah yang terpisah oleh bentangan jalan tol. Bagian jalan tol berikutnya dan yang akan sering kita gunakan adalah rest area, sebagai tempat istirahat sementara yang dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas pendukung baik bagi pengemudi, penumpang, dan bagi kendaraan seperti SPBU, restoran, masjid, toilet, ATM, minimarket, dan lain-lain.
Ada 5 titik rest area di sepanjang Jalan Tol Permai yang berada di kedua arah jalur jalan tol. Ingat, rest area tipe B adalah rest area yang tidak dilengkapi dengan fasilitas SPBU. Sistem dan layanan jalan tol. Jalan Tol Permai akan beroperasi selama 24 jam 7 hari seminggu. Pada tiap kilometer jalan tol terpasang CCTV yang memonitor lalu lintas di kedua jalur jalan tol. Sehingga, dalam radius 500 meter, pengelola jalan tol dapat memonitor kondisi terkini operasi jalan tol dan mendokumentasikannya. Jalan Tol Permai menggunakan sistem tertutup dengan 2 kali transaksi, yakni transaksi pertama dilakukan di gardu masuk sebagai identifier asal gerbang, dan transaksi kedua dilakukan di gerbang keluar sebagai transaksi pembayaran sesuai dengan jarak yang ditempuh. Jenis transaksi yang dapat digunakan di Jalan Tol Permai adalah transaksi non-tunai. Oleh karena itu, persiapkan uang elektronik Anda sebelum memasuki gerbang tol. Pastikan saat transaksi di gerbang keluar jalan tol, Anda menggunakan uang elektronik yang sama saat masuk agar gerbang tol dapat terbuka. Untuk mendukung kelancaran operasional jalan tol, maka layanan jalan tol meliputi layanan transaksi di setiap gerbang tol, layanan lalu lintas di sepanjang jalan tol, layanan konstruksi dan pemeliharaan, dan layanan keamanan. Kendaraan operasional pendukung jalan tol mencakup layanan ambulan, unit rescue, derek, polisi jalan raya, dan lain-lain, yang akan melayani pengguna jalan tol sesuai dengan fungsinya dan apabila dibutuhkan. Prosedur penggunaan jalan tol. Tidak semua jenis kendaraan diizinkan memasuki jalan tol. Hanya kendaraan roda 4 atau lebih yang diizinkan memasuki jalan tol. Kendaraan berupa sepeda, becak, sepeda motor, gerobak, dan dokar dilarang untuk memasuki jalan tol. Pejalan kaki juga dilarang untuk memasuki jalan tol. Kendaraan dengan muatan sumbu roda ganda yang memasuki jalan tol harus memiliki bobot tidak lebih dari 10 ton. Tinggi maksimum kendaraan yang memasuki jalan tol adalah 4,2 meter, dengan lebar maksimum 2,5 meter. Berikut ini adalah fungsi jalan pada jalan tol yang harus Anda pahami dan patuhi. Yang pertama adalah jalur lalu lintas. Jalur lalu lintas diperuntukkan bagi arus lalu lintas pengguna jalan tol. Lajur kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang bergerak lebih cepat dari kendaraan yang berada pada lajur sebelah kirinya, sesuai dengan batas-batas kecepatan yang ditetapkan. Tidak digunakan untuk berhenti, tidak digunakan untuk menarik, menderek, mendorong kendaraan, kecuali menggunakan penarik, penderek, pendorong yang disediakan oleh operator jalan tol. Tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang dan atau barang. Berikutnya adalah bahu jalan. Bahu jalan tol digunakan bagi arus lalu lintas pada keadaan darurat. Diperuntukkan bagi kendaraan yang berhenti darurat. Tidak digunakan untuk menarik, menderek, mendorong kendaraan. Tidak digunakan untuk keperluan menaikkan atau menurunkan penumpang dan atau barang. Tidak digunakan untuk mendahului kendaraan lain. Dan fungsi berikutnya adalah median jalan. Median jalan digunakan sebagai jalur pemisah arus lalu lintas kendaraan yang bergerak berlawanan arah. Tidak dapat digunakan untuk kepentingan berhenti darurat. Tidak digunakan oleh kendaraan untuk mendahului kendaraan lain atau melintas kecuali dalam keadaan darurat. Terkait penggunaan lajur jalan tol, Anda harus tahu bahwa kendaraan bus dan truk harus menggunakan lajur kiri dan lajur kanan hanya untuk mendahului. Kemudian ingatlah bahwa lajur kanan di jalan tol merupakan lajur yang digunakan pengguna jalan yang lain untuk mendahului dengan kecepatan tinggi. Jadi, jika Anda memang ingin berkendara dengan kecepatan sedang, gunakan lajur lambat, yakni lajur yang ada di sebelah kiri jalan tol. Jalan tol Permai memiliki peraturan terkait batas kecepatan saat berkendara di jalan tol.
yakni minimum 60 km per jam dan maksimum 80 km per jam. Sehingga perjalanan dari Pekanbaru ke Dumai dapat ditempuh dalam jangka waktu 100-132 menit. Kurangi kecepatan kendaraan Anda ketika turun hujan untuk menghindari terjadinya hydroplaning, yakni ban mengambang atau tidak menyentuh permukaan jalan ketika melewati genangan air, sehingga kendaraan kehilangan kendali. Mari kita saksikan jalan tol ruas Pekanbaru Minas berikut ini. Demikianlah video sosialisasi ini kami sampaikan. Terima kasih bagi Anda yang sudah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini. Kami berharap Anda sudah memahami prosedur penggunaan jalan tol Permai
untuk dapat diaplikasikan nantinya. Akhir kata, selamat menggunakan jalan tol Permai dengan lancar dan selamat sampai di tujuan.